Kutipan babat Tanah Jawi tentang Geger Pacino, episode ke-21. Adipati Jayaningrat merasa berat hati menjalankan tugas yang tidak jelas. Ki Adipati Jayaningrat masih berbincang dengan Raden Martopuro. Ki Adipati merasa bahwa keputusan sang raja menghukum mati Pangeran Teposono tidak tepat. Ki Adipati melanjutkan berkata, di zaman dulu ada kejadian yang pantas dijadikan pelajaran. Ketika yang berkuasa Sunan Amangkurat Amral mendiang Wa Anda, bapak saya saat itu namanya masih Pusporogo. Kemudian diangkat sebagai bupati dengan nama Tumenggung Jayaningrat. Diberi tanah 1000 karya dan sangat dikasih sang raja. Malah diberi istri putri dari Sumedang, keponaan Ratu Kencono Amangkurat. Setelah Sunan Amangkurat Amral wafat, si bapak semakin mendapat kesempatan mengabdi kepada Sunan Amangkurat Mas. Mendiang Wa Anda sangat akrab, sampai tidak memakai bahasa halus dengan sang raja, sama dengan Raden Masudiro. Jadi antara bapakku dan sang raja sudah sangat akrab. Ada cerita ketika Sunan Amangkurat Amral menang melawan Trunojoyo, dan si Trunojoyo mengungsi ke gunung hingga beberapa waktu. Trunojoyo kemudian berhasil dibujuk agar menyerah. Semua utusan diminta menjadi jaminan hidupnya. Sebab itu Trunojoyo mau menyerah. Setelah sampai di hadapan sang raja, ternyata masih diikat. Ada yang menyesalkan kejadian itu. Kapten Dungkur yang disalahkan. Mereka heran mengapa Trunojoyo diperlakukan demikian. Dia itu pernah menjadi raja, jadi tak pantas dijadikan pesakitan. Itu tidak pantas dan membuang kesentausaan. Beda kalau tertangkap di medan perang. Kalau ada orang mau menyerah baik-baik kok masih diikat, itu bukan tata krama yang baik. Perbuatan seperti itu nista bagi seorang raja. Tak patut bagi seorang raja membunuh tawanan yang menyerah secara sukarela. Andai saja Trunojoyo tidak dibunuh dan kemudian dijadikan patih, maka negeri akan semakin sentosa. Seperti halnya Pangeran Teposono. Kalau saja diampuni dan dijadikan panglima perang, pasti negeri akan semakin kuat. Kalau seperti ini, tak urung pasti menemui celaka. Lebih baik aku tidak menyaksikan rajaku celaka kelak. Aku lebih baik pensiun sebagai bupati. Aku akan kirim surat kepada Ki Patih untuk meminta putranya yang jadi menantuku, Raden Masupomo, agar menggantikan kedudukanku. Aku merasa sudah tua dan banyak penyakit. Lebih baik aku pensiun. Martopuro mendengar perkataan Adipati Jayaningrat tertegun dan melotot. Sejenak kemudian Martopuro berkata, bagaimana dengan riwayat yang saya dengar? Keturunan Mataram kelak ada yang memulai perang dan mempunyai bobot yang berat. Dia akan melawan para kafir dan memuliakan agama Nabi. Adipati Jayaningrat berkata, jangan keliru dalam berbuat. Hendak melarang anjing tapi sambil membawa kirik. Lebih baik si kafir Belanda hanya beda nabinya. Si Cina kafirnya menyembah berhala. Aku ini dulu dari kalangan bangsa Cina. Bahkan aku pun tak mau bergabung dengan mereka. Raden Martopuro berkata, bagaimana saya nanti? Sudah diangkat sebagai kepala. Anda malah mau mundur. Adipati Jayaningrat berkata, adapun yang namanya baik dan buruk itu letaknya di hati. Kalau engkau suci di dalam hati, sungguh tak ikut terkena kutukan Tuhan. Beda dengan si kakak ini. Baiklah, Dinda Martopuro, kita sama-sama saling mendoakan selamat. Martopuro sudah minta pamit.
Setelah menyembah segera keluar dari pondokan Ki Adipati. Menjelang pagi sampai di pondokannya. Sementara itu utusan Kapitan Singseh yang menuju Kartosuro sudah sampai. Yang pertama dituju adalah kediaman Ngabei Surojoyo, patih dari Ki Patih Adipati Notokusumo. Surat sudah diterima dan dibawa menghadap Ki Patih. Setelah membaca surat, Ki Patih kaget dan dengan bergegas melaporkan kepada sang raja di istana. Surat segera diaturkan dan dibaca oleh sang raja. Isi suratnya, salam untuk Tuan Raden Patih dari Kapitan Muda Singseh. Setelah salam, saya memberitahu bahwa Pangeran Wiromenggolo dan Raden Wiratmejo ketika mereka dikejar pasukan dari Kartosuro mengungsi ke tempat saya. Setiap hari datang orang Jawa yang membujuk para pelarian tadi. Saya tidak bisa mencegahnya. Karena itu saya minta petunjuk Tuan Patih bagaimana kehendak Paduka. Saya berharap Tuan Patih melaporkan hal ini kepada sang raja. Saya sangat menunggu perintah sang raja dalam hal ini. Sang raja sangat bersedih menanggapi keadaan ini. Sejenak kemudian sang raja berkata, Paman Adipati, bagaimana pekerjaan kita ini? Sekarang kok kelihatan repot. Ki Patih berkata, hamba serahkan kepada Paduka. Kalau terlambat bersikap bisa membahayakan. Akan ditunggu sampai kapan lagi. Si Cina sudah mempunyai pasukan. Kalau orang Cina masih ragu siapa yang akan mendukung mereka, bisa saja mereka menobatkan kakak Paduka Pangeran Wiromenggolo. Sang raja terpojok, hatinya khawatir. Ki Patih menyambung, kalau hanya akan menonton Cina dan Kompeni berperang dulu dan membantu yang akan menang seperti rencana semula, maka keburu orang Cina sudah mempunyai raja baru. Sang raja berkata, baik Paman, tidak usah ditunggu, segera dimulai saja. Sang raja menjadi lupa dengan rencana semula yang hendak melihat keadaan dulu, baru bersikap setelah kelihatan pasti. Kini sang raja berkehendak untuk membantu pasukan Cina. Berkata sang raja, Loji Utara Paman, aku percayakan kepadamu untuk menyelesaikan. Adapun Loji Selatan, bocah Wadono Dalam Sirojoniti saja yang menangani. Ki Patih menyembah dan mencium kaki sang raja. Kemudian segera keluar istana. Ki Patih memerintahkan agar pasukan bersiap untuk menyerang Loji. Pasukan kepatian semua dipanggil dan diberi hadiah uang dan pakaian. Mereka sudah mendapat bagian secara merata. Rencana kemudian disusun. Kiai Rojoniti mendapat tugas membobol pagar bata di selatan Loji dan dijatuhkan di belakang Loji. Tumenggung Notoyudo dan Ki Wirojoyo diperintahkan naik Sitinggil. Gebyok Barat dirubuhkan dan dijatuhkan di sebelah timur Loji. Ki Wirorejo dan Tumenggung Tirtowiguno berjaga di Kamandungan. Pembagian tugas telah selesai. Ki Patih lalu memanggil Punggawa Nombak Anyar dan Sewu serta Tumenggung Banyumas. Kepada mereka diperintahkan untuk membantu penyerangan ke Loji. Mereka dikesankan akan berangkat membantu Aryo Pringgoloyo yang sedang menyerang pasukan Cina di Ambarawa. Ki Patih mempersiapkan prajurit pilihan untuk menyerang Loji. Mereka telah bersiap di halaman, sejumlah 700 prajurit. Semuanya prajurit berani mati. 3 punggawa sudah datang, Tumenggung Joyo Sudirgo, Mangun Nagoro, dan Yudo Nagoro. Dan juga seorang Kliwon Yudonagoro yang bernama Ngabei Mangun Yudo. Semua sudah menghadap Ki Patih. Kepada mereka diberikan tugas masing-masing. Mantri Gowong dan Mantri Kalang dipersiapkan seolah akan membantu kepada Aryo Pringgoloyo di Ambarawa. Ki Secoyudo, Ki Sutoyudo, dan Ki Gunowongso sudah diberi pesan-pesan.
Belum selesai Ki Patih memberi pesan, mendadak Ki Rajaniti masuk. Ki Rajaniti berkata, kalau Paduka setuju, sebaiknya hari penyerangan dimundurkan besok hari Kamis saja. Tiga Punggawa sudah diizinkan keluar. Ki Patih kemudian mengajak bicara Ki Rajaniti secara pribadi. Berkata Rajaniti, kalau setuju, tiga Punggawa tadi suruh mengaku kepada Kumpeni akan membantu perang di Salatiga. Mereka semua suruh memakai pakaian perang sebagai bentuk kehati-hatian. Dan prajurit Paduka suruh mengaku hendak menyumbang pasukan. Ki Patih menyetujui saran Rajaniti. Kepada tiga tumenggung sudah diperintahkan untuk bersiap pada hari Kamis pagi. Ki Rajaniti semalaman berada di Kepatihan mematangkan rencana. Pada hari Kamis pagi, semua prajurit sudah bersiap. Mereka berbaris di halaman Kepatihan. Ki Patih memberi perintah resmi kepada tiga Punggawa. Perintah Sang Raja, kalian diperintahkan untuk membantu Arya Pringgoloyo ke Salatiga. Dan kalian saya sertakan para mantriku dari Kepatihan dan prajurit dalam. Tiga Punggawa menyembah menyatakan kesanggupan. Ki Patih melanjutkan. Dan aku tunjuk mantri Kalang dan mantri Gowong ikut serta. Tapi tunggulah di loji dulu karena mereka baru aku perintahkan tadi malam. Mungkin sekarang belum siap. Pasukan segera bersiap di sepanjang jalan depan loji. Mereka sudah dibisiki agar terkesan menanti pasukan mantri Kalang dan Gowong. Nanti Ki Sutoyuda akan keluar pura-pura memeriksa kedatangan orang Kalang dan orang Gowong. Kalau Sutoyuda sudah keluar loji 3 kali, maka segeralah mengamuk di loji. Kepada mereka dipesan agar berhati-hati menjalankan perintah Sang Raja. Para lurah prajurit menyatakan kesiapan. Mereka menyembah dan berebut mencium kaki Ki Patih untuk meminta berkah. Ki Patih berkata, aku beri bekal doa agar kalian selamat.